Assalamualaikum Mama, nama saya Abdul dari Banjarnegara. Saya lagi galau nih Mah, kenapa hidup saya terasa seperti kurang bermutu. Walaupun Alhamdulillah semua fasilitas saya dapatkan, tapi saya merasa masih kurang. Mengapa ya Mah? Apakah hidup saya bisa dikatakan tidak mendapat keberkahan dari Allah? Mohon penjelasannya Mama. Terima kasih. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Jadi semuanya membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Waduh, terang-terang yang hadir pada pagi hari ini, Mas. Masya Allah. Warnanya warna orange. Wih, String. Kita pengen tahu nih, ibu-ibu berkerudung orange dari mana, Ibu? Waduh, ini merah apa orange, Ibu? merah. Merah. Dari berkerudung merah ya, Bu ya, pokoknya. Kerudungnya merah. Dia Tapi ini gadis merah ke berkerudung warna ke arah merah. ini ya, merahnya ke arah Merah stabilo. merah stabilo. Stabilo. Masya Merah, Allah. merah. Iya dah. Tapi tentunya nih Mah ya, ibu-ibu di sini wajahnya terlihat bahagia ya Bu ya. Insya Allah amin. Insya Allah pakaiannya bagus, pakai bros tambah cantik. Ibu hidupnya udah merasa berkah belum Bu? Kalau boleh tahu. Insya Allah. Nah, tapi nih Mah, ada nih salah satu masyarakat yang dia tadi di videonya itu mengatakan dia punya segalanya Mah. Dia punya semua hal yang duniawi. Udah tercukupi sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa dari dalam dirinya nih Mas Bedu, dia merasa kayak hidupnya kok kurang bermutu ya. Apa yang salah? Apakah mungkin gak ada keberkahan di hidupnya? Atau bagaimana Mas sebenarnya Mas? Ya silahkan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berkah. Apa sih arti berkah? Itu akar katanya barokah, tumbuh dan berkembang. Itulah keberkahan. Sering banget kita ngomong, doain ya biar hidup kita barokah. Anak-anak misalnya nikah tuh, doain ya biar rumah tangga mereka berkah. Beli kendaraan, doain ya biar kendaraannya barokah. Ngebangun rumah, doain ya biar rumah saya barokah, bekah, tumbuh dan berkembang. Yang namanya barokah, berbuat baik, terus berbuat baik, perbuatan baik menimbulkan perbuatan baik, menimbulkan perbuatan baik, terus seperti itu. Mana orang yang diberikan keberkahan oleh Allah?
Anda lihat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar walakin kadzabu fahadanahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, aku buka pintu keberkahan dari langit, amin. Amin. Aku buka pintu berkah dari bumi, amin. Amin. Tapi kalau seandainya mereka mendustakan ayat-ayatku, na'udzubillah azabku sangat pedih. Kata Allah, syaratnya siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dijanjikan oleh Allah dibuka pintu keberkahan dari langit. Berupa turun hujan yang lebat, menyuburkan bumi. Diberikan keberkahan dari bumi, tumbuh-tumbuhan, sayur-mayur, buah-buahan, umbi-umbian. Kacang-kacangan, biji-bijian, padi-padian. Kemudian yang namanya biji emas dan seterusnya. Semua oleh Allah disiapkan buat kita. Dibuka pintu barokah dari langit. Dibuka pintu barokah dari bumi. Namun seandainya mereka mendustakan ayat-ayatku, na'udzubillah azabku sangat pedih. Artinya modal utama orang yang diberikan keberkahan oleh Allah, dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kemudian memegang Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tidak memegang Al-Quran, mereka orang yang dapat azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau saya tanya, mau nggak hidup Anda barokah? Mau. Cuman punten dalam tanda kutip kita banyak yang salah mengartikan kalimat barokah. Contoh, misalnya saya nih punya anak. Yang satu kaya banget, rumahnya mewah, usahanya luar biasa. Ya Allah, anak mama ini hidupnya barokah banget. Usahanya jalan, rumahnya udah gede, mobilnya keren. Ya Allah, Masya Allah barokah banget hidup kalian. Misalnya, anak yang satu, rumah aja belum punya, boro-boro kendaraan, boro-boro usaha. Rumah aja masih kontrak misalnya. Kadang-kadang orang yang tidak ngerti barokah bilang gini, ya Allah nak, kasihan banget hidup kamu gak barokah banget, rumah aja belum punya. Ya Allah. Ini salah. Siapa tahu di pandangan Allah anak kita yang belum punya rumah, yang masih ngontrak ini lebih barokah daripada anak yang kaya raya tapi jauh dari agama. Tidak sedikit kan? Orang yang hartanya banyak, melimpah ruah, pangkat jabatannya tinggi, Masya Allah, tapi jauh dari agama. Begitu banyak orang yang secara materi sedikit, rumah aja nggak punya seumur-umur, mobil aja seumur-umur nggak punya, Masya Allah, tapi hidup mereka lebih barokah. Inilah yang namanya barokah. Mana sih tandanya orang yang barokah? Orang yang melakukan perbuatan baik diiringi dengan kebaikan yang lain, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan baik, itulah orang yang hidupnya barokah. Mana tandanya hidup yang barokah? Orang tadi istiqomah dalam kebaikan. Kerjaannya misalnya dia banyak kerjaannya, penghasilannya banyak, bantu ini, bantu tetangga, bantu saudara, bantu keluarga. Tidak merasa sayang dia. Dia berpikir ini rezeki mereka cuma melalui saya. Mana tanda orangnya hidupnya barokah? Ketika dia meringankan beban orang lain terasa ringan. Alhamdulillah ya Allah bisa nolongin dia. Alhamdulillah ya Allah bisa ngebantu dia. Alhamdulillah ya Allah bisa meringankan beban dia, lega hatinya. Ada orang datang ke rumah, ya Allah saya nggak punya beras, pengen makan, kasih beras. Datanglah ke rumah, anaknya sepatunya jebol mau pergi sekolah, Masya Allah. Dikasih duit nih buat beli sepatu. Ada anaknya yang belum bayaran, datang ke rumah nih duitnya. Itulah yang barokah. Ditambah kebaikan, ditambah kebaikan, ditambah kebaikan. Mana yang tidak barokah? Yang mendustakan ayat Allah, kata Al-A'raf 96. Orang yang kalau nolongin orang lain dihitung. Coba kalau tadi nggak dikasih 100.000 sama dia, duit saya masih utuh 1 juta. Ya Allah. Gara-gara ngasih sama dia tuh tinggal 900.000. Ya. Berhitungan. Diungkit-ungkit pemberian dia kepada orang. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang yang beriman, jangan kau batalkan para sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang menerima, seperti orang yang sedekah tapi pamer ria pengen dipuji oleh orang lain. Hati-hati.
Orang yang dalam mengarungi hidupnya mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia continue dimanapun dia berada, kapanpun, maka dia tetap akan berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik terus. Dikomentari nama orang bagaimanapun nggak apa-apa. Yang penting saya melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan saya. Tidak pernah mengingat-ingat masa lalu tentang nolongin orang. Lu kan pernah gue tolongin, pernah gue santunin, pernah gue sekolahin. Ini bukan orang yang hidupnya barokah, nggak bakal bicara seperti itu. Tapi orang yang hidupnya barokah, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dia bisa menolong orang, dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, diberikan rezeki olehmu seperti ini yang tidak semua orang diberikannya. Maka cara syukurnya dia keluarkan zakat, keluarkan dia sedekah, keluarkanlah infak, keluarkanlah wakaf oleh dia, karena dia bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Bukankah Allah mengatakan, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah mengumumkan kepada kalian, siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih. Orang yang hidupnya barokah bersyukur dengan nikmat Allah terus. Jangan lupa, keberkahan oleh Allah diberikan kepada orang-orang yang bersyukur. Karena syukur bukan kebutuhan orang lain, apalagi kebutuhan Allah, tapi kebutuhan orang yang bersyukur. Makanya hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita yang melakukannya akan merasakan semuanya ini. Jadi kebahagiaan itu memang sebenarnya bukan tolak ukur kekayaan, populer bukan tolak ukur ya Maya. Tapi rasa syukur Rasa dalam syukur dada. itu yang harus kita ukur dalam diri kita. Sudah seberapa besar rasa syukur kita. Setelah ini jamaah kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Berarti jelas ya Maya bahwa pribadi yang diberikan keberkahan oleh Allah adalah pribadi yang selalu bersyukur. Betul. Terus Jadi juga siapa lagi? sebaliknya. Orang yang menyadari bahwa hidupnya banyak dosa dan kesalahan. Orang yang banyak bertaubat, diantaranya dengan banyak beristighfar, itu pun dijanjikan oleh Allah keberkahan. Penuh keberkahan hidup. Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursili samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Nuh 10, 11, 12. Kata Nabi Nuh, ucapkan oleh kalian astagfirullahaladzim, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Maka dengan kita banyak beristighfar, mohon ampun dengan dosa yang pernah kita lakukan, kata Allah, diturunkanlah hujan yang lebat dari langit. Maka suburlah bumi-bumi. Kalian mendapatkan rezeki yang banyak, anak-anak yang soleh, diberikan oleh kami, kata Allah, kebun yang subur makmur loh jinawi, di samping ada sungai yang mengalir buat mengairi daripada kebun tadi. Ladang. Ini gambaran orang yang banyak bertaubat. Orang yang banyak beristighfar dengan dosa yang dia lakukan dari hati yang paling dalam, Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Gambaran rezeki dibuka barokah, mungkin banyak daripada yang kemarin. Makanya kata Allah, diturunkan hujan yang lebat dari langit, maka bumi yang tadinya kerontang, yang tadinya kemarau, tidak ada rumput, tidak ada apa-apa, numbuh semua. Masya Allah, buah-buahan, sayur-mayur numbuh nih dari bumi. Rezeki buat kalian. Karena kalian subur, maka diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, kata Allah dalam ayat ini. Apa dia janjikan? Diberikan kebun yang subur, di samping ada sungai. Maksudnya apa? Pekerjaan yang layak, pekerjaan yang baik. Karena keberkahan kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mana lagi tandanya orang yang hidupnya berkah? Dimanapun dia berada, hatinya terpaut hanya kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tergetar. Kalau mendengar disebut nama Allah, dia tergetar hatinya. Lalu imannya naik mendengar ayat-ayat Allah. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Itulah orang yang hidupnya barokah. Kenapa? Begitu mendengar nama Allah disebut, hatinya tergetar.
Dia menyadari betapa kecilnya saya, betapa agungnya Allah, betapa maha mulianya Allah, maha besarnya Allah, maha pemberi rezeki, maha segala-galanya. Kita hanya makhluk. Dia adalah Khalik. Kita yang dicipta, dia mencipta. Masya Allah, tergetar hati kita. Saking takutnya kepada Allah. Itu orang yang hidupnya barokah. Kalau mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, iman mereka naik. Di kita mah punten, jangan marah. Kadang-kadang di Majlis Taklim bikin acara maulid. Isra Mi'raj, panitia sibuk ngurusin makanan. Dibacakan Quran tuh di panggung. Boro-boro ngedengerin, boro memperhatikan. Ya Allah. Boro-boro tergetar hatinya, boro-boro imannya ningkat. Ini kesalahan kita. Karena Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'alakum turhamun. Kalau di depan kalian dengarkan Al-Quran, dengerin, perhatikan, niscaya akan dapat rahmat dari Allah. Ini kesalahan kita. Dalam bikin acara pengajian kita, ngundang orang sekian banyak, yang baca Quran sudah ada, yang ceramah udah ada. Kenapa panitianya warawiri ngurusin kue? Kapan dapat keberkahan dari Allah? Betul apa betul? Betul. Makanya kadang-kadang saya lihat tuh daerah-daerah yang tamu semua diundang-undang tuh dikasih makan. Datangnya mereka terlambat lagi, kita ceramah baru nongol makan. Jadi akhirnya panitia sibuk. Ya. Mie, sayur asam tambahin semur. Teriakan deh. Nyebelin tuh itu kan. Iya, jadi fokus. Bagaimana hidup kita akan barokah, makanya robah. Silahkan. Kalau tamu-tamu Anda mau disuguhin makanan, boleh, cuman dibungkusnya dari tadi sebelum acara dimulai. Datang kasih kue, selesai. Nggak usah dikasih makan, mereka di rumah sudah pada makan. Kita yang ngatur, Masya Allah, agar apa? Mendapat keberkahan dari Allah. Saya bicara ini bukan nyindir, tapi ini kenyataan. Sampai saya mikir, ini panitia nggak mikir ya. Buang dana sekian banyak, tapi hidup mereka rugi. Ya bikin Allah. Acara Quran nggak didengerin, hayu warawi di panitia. Yang ceramah nggak didengerin. Besok, gue paling capek nyuciin piring. Ya, ya kan? Mana keberkahan akan datang? Betul nggak Bu? Betul. Hindarkan perbuatan seperti ini biar hidup kita barokah. Ya. Begitu. Dan hanya kepada Allah kami bertawakal, bukan kepada yang lain. Insya Allah. Kalau ini semua terdapat dalam diri kita, hidup kita selalu barokah, dan barokah. Semoga keberkahan datang kepada kita karena kita tidak mendustakan ayat-ayat Allah, tapi benar-benar mengimani dan mengamalkan ayat-ayat Allah. Masya Allah. Ya, Mah. Kalau doa sendiri mah, ada nggak doa khusus untuk minta khusus keberkahan mah? Atau segala doa pun bebas itu akan melimpahnya? Silahkan kita berdoa dengan doa bagaimanapun. Karena Allah tahu bahasa manapun. Daripada ibu pakai bahasa Arab tapi tidak ngerti. Ya kan? Silahkan ibu minta keberkahan. Tapi maaf, tanamkan dalam dada kita bahwa saya benar-benar beriman kepada Allah. Bergetar hati kita mendengar nama Allah, naik iman kita mendengar ayat-ayat Allah, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Mana tandanya? Alladzina yuqimunas shalah wa yunfikuna mimma razaqnahum yunfikun. Tandanya lagi yang keempat, mendirikan sholat. Kemudian yang kelima, selalu bersedekah dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah mengatakan, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka benar-benar orang yang benar-benar iman kepada Allah. Itulah mereka. Insya Allah semoga kita termasuk golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Apapun yang kita miliki, apapun yang Allah sudah berikan kepada kita syukuri itu sebagai qadarullah ya Mas, sebagai takdir kita juga ya. Mensyukurinya dengan cara bagaimana? Kalau dikasih umur yang panjang, umur dipakai jalan yang Allah ridho. Nah itu. Kalau dipakai harta kekayaan, harta dipakai yang Allah ridho. Kalau dikasih pangkat jabatan, pangkat dipakai di jalan yang Allah ridho. Kalau dikasih ilmu sama Allah, ilmu dipakai di jalan yang Allah ridho. Itu yang Allah kehendaki dari kita, hidup kita akan barokah. Apa yang Allah berikan kepada kita gunakan agar mendapatkan ridho dari Allah ya Mas. Betul. Kan kita ngaji di Quran. Makanya modalnya terus hati Quran. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah keberkahan akan hadir dalam hidup kita. Insya Allah. Baiklah kalau begitu. Ibu-ibu yang mau nanya boleh. Jadi nggak usah dipikirin sendirian ya Bu ya. Tenang, kegalauannya boleh diceritakan ke Mama. Tapi setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Di sini aja, di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah
Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ya baik Ibu, mari silakan. Siapa yang ingin bertanya kepada Mama Dede? Silakan Bu. Ya, Iya. silakan berdiri dan gunakan mic-nya. Facialnya boleh dilepas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri dari Majelis Taklim Salsabila Medland Menteng. Mangga Fitri, Galau nih mah. ada apa Fit? Yang saya mau tanyakan, bagaimana jika ada orang yang bersedekah, tapi kayak dipublikasikan atau dikontenin gitu, tujuannya itu katanya supaya mengundang yang lain biar ikut bisa berlomba-lomba bersedekah. Apakah itu bisa berkah gitu mah dengan seperti itu? Bisa. Kembali kepada niat Fitri. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya, orang tadi mendapatkan pahala dengan apa yang diniatkan hatinya. Kalau dia masukin di konten dia bersedekah, niatnya bukan ria, bukan pamer. Niatnya berikan contoh kepada orang kalau punya rezeki kayak gue gitu loh. Misalnya, Anda lihat Al-Baqarah 271. Wa in tubdus sodaqotu padi immahiyya. Wa in tuhpuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Kalau kamu tampakkan, tunjukkan sedekahmu dengan orang lain, niatnya memberikan contoh kepada orang lain, biar begini loh kalau punya rezeki banyak sedekah, itu baik buat kalian. Tapi kalau kalian sedekah, diberikan kepada orang miskin, orang fakir, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu pun baik buat kalian. Jadi kembali kepada niatnya boleh. Boleh ya Bu. Yang salah, begitu ada orang muji, oh ibu baik banget, langsung hidungnya megar, itu rontok pahalanya. Rontok pakai G. Rontok pahalanya gitu. Oke Pit? Udah mah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena nggak bisa dipungkiri, karena semakin banyak yang nonton, terkadang juga banyak juga yang termotivasi ya mah. Iya. Tergantung bagaimana perspektif. Kadang kan mereka suka mikir gini, ya Allah bener ya. Iya. Ya orang yang kehidupannya begitu juga bisa sedekah. Iya. Kenapa kita enggak? Masya Allah. Termotivasi dengan apa yang kita lakukan itu boleh. Niatnya adalah memberikan contoh. Untuk menggugah Diperboleh. yang lain. Iya. Oke, baik. Siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede? Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suli dari Majelis Taklim Salsabilah Medland Menteng. Mangga Ibu Suli, Galau nih mah, ada apa galau? mah kan kita udah niat nih, saya niat memberi untuk orang yang membutuhkan. Tiba-tiba yang diberi ini tidak terima gitu mah. Misalnya Ibu Suli ngasih apa sama orang yang tidak terima tadi? Misalnya. Misalnya kita ngasih sembako dan uang, ikhlas nih dari hati kita. Kita karena merasa kasihan, tapi orang itu merasa direndahkan gitu Ya mah. Allah. Gimana mah? Oke, nggak masalah. Kita kan orang itu beda-beda. Ada orang miskin tapi gengsinya tinggi. Iya. Contoh, kita bawain sayur tuh tetangga kita. Dia pernah kita tahu orang miskin. Kalau emaknya nerima, anaknya yang cewek gede. Ya Allah. Malu-maluin aja, kan orang miskin banget kita. Diseblokin, dibuang ke got. Itu depan mata kita. Jangan tersinggung. Artinya besok-besok jangan dibagi. Masih banyak tetangga gue yang lain yang miskin. Ngapain kita marah? Tabiat orang nggak sama, begitu Bu Suli. Jangan misalnya kita ngasih sembako sama dia ditolak. Emang lo susah dikasih sembako segala? Alhamdulillah ya Ibu, kalau nggak terima terima kasih. Tetangga yang miskin lebih banyak. Ada lagi. Begitu, jangan maksain sama dia udah nerima kok. Kenapa? Banyak orang miskin tapi gengsinya gede. Pecincin ganda sturi udah miskin Nggak tahu diri. begitu Bu Suli. Jangan dipikirin yang begitu. Artinya besok jangan dia yang dibagi. Masih banyak tetangga yang membutuhkan dibagi. Terima kasih. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kalau ada orang seperti itu kan memberikan pengaruh negatif, pengaruh buruk pada kehidupan kita ya Maya. Bener. Dan ini tipikal ini ada. Nah, itu- Mama sering mengalami, nggak masalah. Kan kita punya anak asuh nih sekian banyak. Dia anak yatimnya 5. Emaknya terima, adik-adiknya terima. Tapi anaknya yang gede, yang cewek ini, yang sekolah SMA kelas 3, dia nggak terima. Malu atau gimana tuh? Bukan malu, gengsinya kegedean. gengsi. Tapi akhirnya emaknya datang, mah tolong dong bayarin saya di mana lagi. Ya udah, kita ngasih yang buat anaknya, bukan buat emponya. Emponya jangan diurusin, begitu. Atau kalau ngasih Pakai ini. Iya. Atau ngasihnya mungkin secara diam-diam kali mah di. Makanya emaknya kan datang. Biarin mah buat adiknya.
Ya udah. Iya. Bahkan emaknya juga mengeluh buat nyekolahin dia SMA kelas 2. Itu kan orang tidak sama. Betul. Makanya kita menghadapi orang pun dengan cara yang tidak sama. Ngadepin dia begini, begitu gaya hidup mereka Jadi, berbeda. pendekatannya berbeda-beda pada setiap Betul, tapi pribadi tetap yang kita berbeda. bantu mereka. Jangan marah, belagu banget kata bos, nggak usah. Jangan sama dia ngasihnya, masih banyak yang lain yang butuhkan gitu, oke? Oke Bu, Masya Allah nih Bu Suli. Terkait yang cerita tadi Mama ceritakan, menolak berkah berarti namanya ya Mah? Enggak, saya nggak mau. Ibu tadi juga bilang nggak mau menolak berkah. Apakah Allah justru akan marah ketika kita menolak keberkahan yang hadir pada kita Mah? Belum tentu. Belum tentu Mah. Mungkin orang tadi kalau memang gengsi dia akan oleh Allah habis keberkahannya. Tapi orang tadi dia muruah menjaga kehormatan. Boleh jadi orang lain yang lebih miskin daripada saya ada. Saya mah masih bisa mampu kok beli sayur. Saya masih bisa mampu nyekolahin anak walaupun dengan berat. Nah kan ada kata Allah dalam Al-Quran. Bagilah mereka orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi kitanya yang harus Peka. bijaksana, harus peka menghadapi tetangga kita. Begitu. Ini kayaknya butuh banget nih walaupun dia nggak minta tapi kayaknya nih, kita harus Ya, bantu nih. itu gitu. betul itu. Harus bijaksana kita Harus punya. dalam menghadapi mereka. Oke. Ya, kalau begitu, Mama, nanti kita lanjutkan lagi ya, Ma ya. Ibu-ibu yang masih mau nanya sama Mama Dede, boleh banget. Tapi setelah yang melewat berikut ini. Pemirsa yang ada di rumah, tetap bersama kami. Kami akan kembali di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Dede. Baik, siapa yang mau bertanya nih pada ibu-ibu yang menggunakan bros warna silver? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni dari Majelis Taklim Sasabila Medland Ujung Menteng. Galau mah. Ada apa Yen? Jadi gini mah, kan suami tuh suka dapat rezeki. Kayak setiap tahun tuh ada rezeki gitu mah. Cuman ada aja gitu mah. Yang harus ini ada aja gitu. Setiap hari tuh ada yang entah rumahnya bocor atau kebutuhan itu terus-terus aja gitu mah. Apakah rezeki yang didapat itu berkah atau gimana gitu mah? Gitu aja mah. Oke, Ibu Yeni, itulah justru keberkahan. Misalnya, biasanya dapat uang itu 5 juta. Kok tumben dapat 13 juta. Alhamdulillah. Tapi ternyata Masya Allah 2 hari kemudian mobil mogok. Tank bocor. Dibawalah ke bengkel. Habisnya 6 juta. 6 juta. Artinya rezeki yang Allah berikan buat perbaikan mobil. Masya Allah, brak rezeki, alhamdulillah, di rezeki banyak amat. Genteng rumah bocor, merosot tuh genteng, ada yang pecah, Pasang harus lagi. dibetulin, beli genteng yang bocor, nyuruh Kong Namin, berapa upahnya? Ternyata 2 juta. 2 juta. Brak rezeki banyak, tumben rezeki banyak amat. Ternyata mertua masuk rumah sakit karena bengek. Jadi itulah yang Allah katakan, itu rezeki barokah justru alhamdulillah. Faman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, hidupnya diberikan kecukupan. Yang disebut kecukupan pas butuh, pas ada. Itu dia barokah Bu, nggak bingung. Jadi makanya hidup Tapi kita usaha. usaha ya Ma. Misalnya bingung nih anak bagaimana bayar uang kuliah nih. 3 hari lagi. Kucuk-kucuk ada orang assalamualaikum. Assalamualaikum, maaf ya. Saya sudah 5 tahun punya utang. Dulu waktu nikahin anak saya beli isi kamar tuh sekian juta. Bukan saya nggak ketemu, tapi saya ketemu. Cuman malu belum bayar utang, menghindar. Begitu anak kita butuh 3 hari lagi, blok dibayar sekaligus. Tuh itu keberkahan. Tapi ada usaha. Begitu Ibu Yadi. Jelas maksud saya? Makasih Mama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil contoh gini. Ada orang yang curhat ke Mama. Dia ini dulu seorang yang kaya. Suaminya dengan kekayaan yang dia peroleh beli rumah, beli mobil.
Pas ketemu saya, dia cerita, ya Allah Ma, suami saya sakitnya ini ngabisin rumah 2, mobil 3. Masya Allah. Kata dia. 2 mobil 3. Saya bilang, Bu, bersyukur kepada Allah. Lagi suami ibu punya kekayaan, punya harta, diberikan rumah, dikontrakin tuh sama orang. Ibu menikmati kontrakan rumah. Diberikan mobil, anak-anak ibu menikmati mobil dengan mantu ibu. Alhamdulillah bersyukur. Ternyata Allah punya rencana lain. Blok, suaminya sakit. Ternyata pengobatannya mahal. Dijual rumah, mobil. Artinya apa? Dulu ketika suaminya kaya, oleh Allah direncanakan, dibelikan rumah buat lu kalau sakit berobat. Nih belikan rumah kalau kamu sakit berobat. Belikan mobil. Itu maknanya ke situ larinya. Salah kalau Anda bilang, apa yang ngabisin mobil 3, rumah 2, salah. Bersyukur, untung Allah berikan rezeki, diberikan rumah buat berobat sekarang. Untung Allah berikan rezeki, diberikan mobil buat berobat sekarang. Tuh, itu yang disebut dengan fahuwa hasbuh. Ya. Masya Allah ya. Cukup kebutuhan kita. Gak dikasih rezeki yang datang, tapi kita dikasih sehat, ya Pak. Begini maksud beduk barangkali. Iya. Kalau Mama bisa nebaknya. Rezeki itu bukan hanya berupa uang. Bukan hanya berupa uang. Mata bisa melihat rezeki, badan sehat rezeki, anak soleh rezeki, suami setia rezeki, istri yang baik rezeki, mertua yang baik rezeki, semuanya rezeki. Makanya jangan kita mempersempit dalam rezeki. Rezeki itu semua yang dibutuhkan oleh kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Jangan jadi orang mata duitan. Ya. Lebaran, ketupat punya, opor ada, Masya Allah, sambal godog, segala macam ada. Cuma nggak punya duit. Aduh, gua mah lebaran nggak punya. Rezeki banget, salah. Tuh ketupat rezeki. Sayur godog rezeki, opor rezeki, begitu kan? Ketupat matang aja tuh rezeki mah, ya kan? Kalau mentang nggak bisa lu makan. Iya, nggak bisa. Kadang ada yang gagal ya Maya, sampai nggak jadi mateng gitu maksudnya kan? Kenapa ketupatnya gagal? Dia nggak punya ilmu ketupat. Isiin ketupat sepertiganya, rebus 2 jam, nggak punya ilmu sih. Kadang-kadang. Kenapa ketupat gagal? Isinya kebanyakan, sepertiga. Bilangin sama bini lo. Sepertiga. Nih ketupat segede gini, sepertiga diisiin, berasnya sepertiga. Airnya kerendam. Oh, kerendam. Pakai kapur sirih deh. 2 hari, 3 hari kagak basi. Bilangin sama bini lu belajarnya sama nenek-nenek. Tadi gantung ya Mah, taruhnya Mah. Ya. Iya. Gagal kebanyakan isi tahu, pakai ilmu tanya tuh masalah Sabila. Iya, kadang-kadang padat gak enak dimakan jadi kayak yang rasa. Wah, ini bukan kadang-kadang, yang kebanyakan beras pasti nggak matang karena masih mentah dan nggak bakal enak dimakan. Bukan kadang-kadang, salah kamu pakai ilmu. Iya. Ketupat sepertiga ya Bu isinya. Iya. Pakai air, pakai daun sirih, insya Allah. Bukan bakal daun sirih, kapur sirih, ya. sama garam. Iya. Kalau pakai daun sirih beda tuh ya Pak hasilnya. Beda, jadi keset. Terima kasih. Daripada bahas ketupat, ya mendingan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila dari Majelis Taklim Salsabila Medland Menteng. Kalau Don Mah. Mangga ada apa Nur Laila? Baik hatinya. Kita kan ada santunan yatim Mah. Tapi yatim ini orang kaya. Apakah dia dapat berkahnya juga? Yatim yang miskin Bu Nur Laila yang dapat santunan. Kalau yatim kaya bahkan dia yang harus ngurusin orang lain. Harus bersedekah. Jadi kadang-kadang emaknya nggak ngerti. Ya kan yatim kok nggak kebagian. Emaknya nggak ngerti hukum agama. Yang disantuni adalah fakir dan miskin. Innama shodaqatu lil fuqara'i wal masakin. Begitu At-Taubah ayat 60. Ya. Seperti itu ya. Kalau dia orang kaya bukannya dia dapat sedekah. Tapi dia yang bersedekah. Terbalik. Gitu. Ya. Masya Allah. Kalau kaya jangan disantunin ya Maya. Dia yang menyantuni. Nah ini jadi boleh nanya nggak Mah? Untuk yang kita santuni pun, yang berhak itu untuk usia yatim maksimal usia berapa? Maka ada juga yatim yang sudah bisa untuk mengempani dirinya sendiri Mah. Kalau seandainya Mamah ditanya, iya Mah. Sampai dia SMA deh. Karena SMA tuh belum punya penghasilan. SMA. Dia meminta duit kemana? Ada kadang-kadang begini, kan emaknya udah kawin lagi, yang kawin emaknya bapak dia nggak hidup lagi, tetap dia mah yatim, begitu maksud Mama? Iya. Ya kan? Iya Mah.
Masya Allah. Kalau gitu terima kasih banyak ya Mah. Tausiahnya hari ini lengkap banget nih ilmu kita hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah ya jamaah. Karena hari ini tentunya Mama tadi sudah sampaikan. Pribadi yang paling diidam-idamkan oleh umat muslim adalah pribadi yang selalu penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tadi Mama juga sudah sampaikan bahwa untuk urusan duniawi, untuk urusan materi, kita harus lihat ke bawah. Kita harus lebih merasa cukup, bersyukur, itulah kuncinya. Bukan materi tolak ukurnya. Dan tentunya untuk masalah ibadah, untuk urusan ibadah, kita harus melihat ke atas. Kita masih banyak kurangnya, kita masih banyak salahnya, kita masih banyak dosanya. Untuk itu kita perbanyak beristighfar dan berdoa. Yuk silahkan Mama, dipimpin doanya Mama. Ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Tanamkan dalam dada kami rasa syukur dengan nikmat yang telah engkau limpahkan kepada kami ya Allah. Tanamkan dalam dada kami agar kami mengerjakan segala perintahmu. Menghindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Tanamkan dalam hati kami agar kami selalu berbuat kebaikan, dan kebaikan hanya mengharapkan ridho darimu ya Allah. Tidak mengharapkan pujian dari manusia yang lain ya Allah. Berikan kepada kami keberkahan, tumbuh dan berkembang. Semua yang kami lakukan mengharapkan ridho darimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampun dosa kami, dosa orang tua kami ya Allah. Dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjukin kami ke jalanmu yang lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Nabawi terima kasih. Dan ibu-ibu jamaah dari Majelis Ta'lim Salsabila Menteng. Terima kasih sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala